Astagfirullahaladzim, ini acaranya buat besok. Ini dekor belum ada. Aku sudah dapat nama-nama bla 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 bla. Ternyata nikah siri. Pengantinnya itu kesurupan. Itu ketemunya dia pojokan, dianya lagi bengong, saya juga merinding gitu waktu itu. Tidak dibahas-bahas. Kayak, wah ini ganti MC nih gitu. Aku udah kayak, ini gak ada nih, gak bisa nih kayak gini. Ini kok MC-nya gak sebut-sebutin catering lagi? Gimana sih biar disebutin, harus dibayar apa gimana? Orang yang nikah aku gak bisa tidur. Aku tidur jam 3, bangun jam 5. Aku nangis kan di pojokan dulu kayak, iya Allah makasih banyak. Emang sih nangis ya. Lalu dikasih efek. Mamanya nyamperin aku, meluk aku. Kamu malaikat saya ya hari ini. Oh nangisnya pun hati aku hancur. Ngerti kan? Iya. Gak semua MC yang sering joget-joget itu harus ada joget-joget dalam acara setiap klien. Kak Tuhan aku belum. Gimana dong? Wah itu seru mah. Seisi rumah nyari Wedding Podcast. Halo Robert, ya ketemu lagi di Wedding Podcast, masih dalam segmen Odading ya. Biasanya kan sama Kak Abo, kali ini sama saya Gali Priaji, dan hari ini saya akan nemenin Lovebird semua untuk ngobrol-ngobrol seputar dunia wedding. Dan hari ini spesial nih, hari ini saya kedatangan dari bisa dibilang narasumber, tamu atau adik ya. Kalau dari segi usia, tapi kalau dari segi pengalaman ini sudah menjadi kakak buat saya. Gitu. Nah, kita sambut ini dia MC yang sudah banyak pengalamannya di dunia wedding. Inilah dia Basit Bukhori. Halo semua. Halo Basit. Halo Kak. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Allah Akhirnya ya bisa juga loh diundang ke sini walaupun udah dari kapan ya? Setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu diundang tapinya tidak bisa datang-datang, akhirnya bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Oke, Basit, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang perweddingan. Ya, yang pastinya Basit sudah hafal luar dan dalam. Ya. Amin. Apa aja akan kita bahas, tapi nanti kita akan spill dikit-dikit ya. Dikit-dikit kita akan bahas ada 3 pilar utama yang kita bahas. Ya Allah, itu pilar utama, ya Allah, ya Allah. Jadi kita akan bahas tentang MC dengan klien, MC dengan rekan-rekan vendor, bagaimana kerjasamanya baiknya gimana. Ya, juga terakhir adalah MC dengan MC Ups. Apa tuh MC dengan MC? Nanti kita cerita-cerita ya. Ya. Nanti kita juga berbagi pengalaman nih teman-teman, sharing juga. Nanti mungkin bisa diambil yang baiknya. Iya. Yang buruknya mah jangan diambil. Setuju. Ini kan jam terbang Basit kan ini udah luar biasa. Amin. Mudah-mudahan ya. Ketemunya udah berbagai macam dengan klien-klien ya Mas ya. Nah pasti di klien ini ada yang menyenangkan dan juga ada yang mungkin bisa dibilang tidak kuantop kurang menyenangkan gitu ya. Ada nggak nih klien-klien yang kita bahas dari suka dulu ya, yang selama Basit MC untuk wedding yang paling Basit suka pengalamannya? Tentunya kalau paling suka berarti kliennya sudah positif. Apa memang dari awal memilih aku sebagai MC-nya? Kliennya happy melihat rangkaian acaranya berjalan dengan lancar. Terus kadang-kadang banyak juga ya Kak. Kita kan sering lihat nih di weddingan ini ada wedding dance ya. Dulu jujur ya aku kan baru merambah ke dunia MC wedding ini di 2020. Di 2021 2022 ini TikTok lagi hype banget. Iya kan Kak. Nah, kalau Kak Gali tahu, mungkin semua orang bakalan main TikTok gitu ya. Oh yang gitu kayak flash mob gitu, flash mob. Nah, alhamdulillah nama aku mulai naik di 2021 itu gara-gara itu Kak. Jadi once a moment aku dapat views yang sangat luar biasa ketika aku ngupload video main TikTok tersebut. Kalau tidak salah 500.000 lebih. Nah, itu menjadi salah satu mungkin yang akhirnya klien-klien cari. Wah Basit Bukhori bagus nih TikTokannya, seru nih gitu. Akhirnya nyari Basit Bukhori. Disitulah mulai alhamdulillah job mulai sangat berdatangan ya. Di situ di 2022 awal ya kalau nggak salah kita bertemu di suatu komunitas apps. Wah luar biasa. Ya berarti buat teman-teman MC ini mungkin yang baru ya. Serius ya. Kalau ada yang lagi hype, kita jangan minder ya. Setuju. Maksudnya jangan
nih saya nggak bisa nih kalau untuk joget flash mob TikTok tidak bisa. Tapi kita sebagai MC justru harus lebih explore lagi. Betul. Mungkin kalau Kak Gali lihat video TikTokan aku pun nggak selentur penari profesional ataupun mungkin yang biasa main TikTok. Aku paling kelihatan banget kakunya karena aku bukan penari. Tetapi menurut aku secara profesionalnya MC walaupun kita bukan penari, untuk meramaikan saja bisa mungkin kita dengan suara-suara bagaimana cara meramaikan rangkaian acara tersebut atau bagaimana vibing kita atau vibes kita bisa membuat bagaimana si TikTokan ini bisa jadi seru walaupun kita nggak ikutan misal. Karena kadang-kadang TikTokan itu bukan berarti MC-nya harus ikut. Kadang-kadang memang sudah disetting oleh rekan-rekan dari bridesmaid gitu atau keluarga sebagai line dance gitu. Iya benar mah. Ketemu juga tuh kadang itu sebagai wedding dreamnya dari pengantin ya. Saya pengen ada tarian ini kok, tarian seperti itu pak. Atau teman-teman aku nih dari bridesmaid ingin ada menyumbangkan tarian-tarian untuk kebahagiaan temannya. Karena gini Kak, aku lihat ya di 2021, 2022, 2023 memang joget adalah salah satu bagian daripada hal yang mungkin menjadi memori penting untuk setiap klien. Tetapi aku lihat kembali nih di 2024, 2025, 2026, saya tidak tahu apakah mungkin di beberapa segmen masih, tetapi yang mungkin saat ini saya alami ini makin berkurang Kak. Baik itu TikTokan, momere, line dance, atau mungkin poco-poco atau dance lainnya. Ini mungkin menjadi salah satu yang saat ini mulai berkurang Kak. Memang masih ada beberapa weddingan yang memang butuh untuk keseruan itu. Dan tanpa dipungkiri pun aku ikut. Kenapa? Karena klien kadang-kadang happy melihat itu semua. Kalau kesenangan ya melihat klien bahagia itu adalah salah satu poin penting yang harus seorang MC tanamkan. Karena kita seorang MC pasti pengennya klien bahagia ya. Betul. Itu dari sukanya ya Suka. dalam acara wedding. Tapi kalau misalkan dari suka kan biasanya kan ada dukanya nih Kak Basnya. Nah Kak Basnya sendiri pengalaman dukanya ini banyak ya Kak Bas? Ini emang anak pas ini Sebagai bagian daripada iklan sengaja biar orang-orang pada nonton. Enggak, sebenarnya gini Kak. Sukanya itu bukan hanya saja dari mulai melihat klien bahagia itu ya. Keluarga pasti bahagia, keluarga dari pengantin dan lain-lain ataupun repeat order dan lain-lain atau menjadi salah satu bagian daripada yang terus direkomendasikan oleh klien tersebut. Tetapi dukanya pun ada Kak. Gitu ya. Kadang-kadang ya dulu aku pada saat menjadi seorang MC kan aku tidak tahu nih term and condition sebagai MC itu bagaimana gitu. Apakah paymentnya ini dari payment dulu nih. Apakah bisa DP dulu pelunasan setelah hari H atau sebelum hari H gitu ya. Nah dengan klien juga kadang-kadang kita masih canggung gitu untuk membahas berkenaan dengan payment tersebut di awal-awal dulu ya. Pada saat aku memulai karir menjadi MC. Nah pernah dulu aku memang memberikan term and condition untuk diberikan keleluasaan untuk pengantin karena aku kan datang dari disebut aja kampung ya, maksudnya yang memang tidak terbiasa pernikahan di gedung. Jadi mereka tuh biasanya melunasi seluruh vendor itu kan setelah hari H. Jadi aku ngikut. Jadi aku ngikut dulu di 2021 ya karena 2020 kan Covid ya, belum in banget untuk pernikahan. Nah karena aku berikan keleluasaan tersebut, si kliennya tuh malah jadi apa namanya mumpung bukan mumpung ya kayak menyepelekan. Jadi akhirnya aku pun jadi males ya kayak udah reminder untuk nagih sekali 2 kali nggak enak kan kita 3 kali. Ya udah akhirnya aku datengin ke rumahnya dan akhirnya melakukan payment plus 2 minggu. Nah dari situ aku belajar bahwa seterusnya mungkin mohon maaf mungkin para vendor pada tahu ya, kalian juga pada tahu sekarang untuk pelunasan seorang MC mungkin term and condition khususnya untuk aku itu sekarang sudah mulai berbeda. Sudah bukan berani ya, sudah mulai nggak enaknya itu udah agak kita hilangin ya. Betul. Karena merugikan diri kita sendiri. Betul karena secara profesional kita harus tahu bagaimana kerja profesional itu sendiri. Jangan sampai kita sudah menentukan payment H-min berapa tapi seorang MC-nya pun gak profesional, datang terlambat contoh. Atau misalkan dia mengganti MC-nya di hari H tanpa ada kejadian yang memang bukan force major misal. Ataupun hal-hal yang memang kurang baik. Nah hal seperti itu kan tidak boleh. Itu secara profesionalism maaf. Nah selanjutnya mungkin ada pengalaman lain Kak. Seru gitu. Sebenarnya kurang mengenakan tapi menurut aku kayak wah ini jadi pembelajaran apa nih yang sekiranya harus
disiapkan oleh pengantin ke depannya ketika kita mau melangsungkan pernikahan. Apa tuh Kak? Aku pernah ngalamin sebuah momen yang menjadi pengalaman yang akan terus aku ingat. Balik lagi dengan kepercayaan ya Kak. Setiap kepercayaan itu mungkin ada dalam sebuah daerah, agamanya apa tapi mereka mempercayai apa, ya kan? Atau misalkan di agama tersebut percayanya seperti apa. Nah, katanya ini kata tetangganya ya. Jadi di hari H itu aku beres akad Kak. Beres akad, pengantin wanita sudah disandingkan. Biasanya kan ada foto keluarga. Nah, si pengantin wanita ini minta istirahat dulu. Duduk tuh di pelaminan Kak. Apa yang terjadi? Apa tuh? Si pengantinnya itu collapse, kayak gimana ya? Kayak dia udah hilang kesadaran, kayak kerasukan gitu. Oh ini kesurupan Kak? Iya, kayak Pengantinnya. aduh gimana kamu jadi MC? Iya. Kamu jadi MC. Dulu tuh kan belum in banget WO ya. Pertama kali berkarir tuh di awal 2021-an kalau nggak salah terjadi. Pengantinnya itu kesurupan. Oh ini kejadiannya Di pelaminan. pelaminan Setelah nggak? akad. Setelah akad. Setelah akad. Iya. Itu kesurupannya dia teriak atau kan kita maaf ya kan kalau orang kesurupan tuh kadang suka teriak, bertindak yang gak biasa. Gitu ya, betul. Karena memang kadang-kadang kesurupan itu bagi yang mempercayai memang melakukan hal-hal seperti itu ataupun hanya sekedar tiduran atau mungkin hal-hal lainnya. Ada juga yang mungkin memang kesurupan itu bukan dari maaf ya kayak yang merasuki atau apa ya karena mungkin tidak bisa mengendalikan diri saja. Kan itu ada dua persepsi dan itu kita tidak bisa kesurupan itu ada, kesurupan itu nggak ada ya balik lagi sama yang mempercayai itu semua. Tapi kala itu di pengantin itu langsung dengus gitu, oh waduh sampai drama ya gitu ya, aku sampai memperagakan karena memang gitu membutuhkan waktu yang lama. Jadi pengantinnya itu langsung gimana sih kalau kursi pelaminan kan panjang ya, laki-lakinya udah duduk langsung gini, langsung itu semua anggota keluarganya ke depan, terus aku langsung Teriak-teriak tuh apa sih? belum teriak, jadi lemas, matanya tuh melotot gitu ya. Kita serem ya Kak. Iya. Untuk orang-orang yang mungkin sedikit percaya bisnis sangat banget hal-hal begitu teh ya. Cuman di situ aku mulai tenang ya, udah mah gak ada WO ya gitu ya. Terus akhirnya aku nyamperin, kenapa? Bapak Ibu mohon maaf, aku bilang ya, boleh tenang dulu. Mungkin sebagian yang ngurus kalau di apa namanya di sekelilingin terlalu banyak orang, khawatirnya malah jadi panas pengantinnya dan lain-lain. Ada satu anggota keluarga gak mau langsung buka bajunya, kata jangan dia baju sih dia. Ya kan takut kira atau apa ya, karena kerudungnya gitu ya, atau pakai siger ya kalau di adat kita ya, pakai siger dan lain-lain. Harus dibuka kerudungnya. Jangan di sini, aku bilangin di sini. Kasih air minum dulu gitu. Takut air minum dulu karena pengantinnya lemas banget. Dibawa lah ke sebuah tempat, anggap aja rumahnya, dibukalah baju-bajunya, terus aku bilang kasih aja air hangat dan lain-lain, tenang dulu. Mana MC-nya kan yang ngurus akhirnya karena tuh dari WO kan pengurus, terus aku nggak mau undangan, biasa rumah makan dulu gitu. MC-nya merangkap juga nih. Merangkap. Itulah pentingnya pakai WO ya, jangan lupa pakai WO biar lebih rapi ya. Terorganisir dengan baik. Betul banget. Terus lanjut. Setelah itu Kak, ada tuh tetangganya pokoknya agak sentua dan juga ada ceritanya ustadznya gitu datang. Ini kasih air tuh, dijombe-jombe tuh. Aku liatin dari jauh dong. Didiemin dulu, terus tiba-tiba si ustadznya tuh keluar, terus keluarga bilang, dideketin sama almarhum neneknya kalau nggak tahu. Terus kata aku teh, oh masa sih? Kesurupan neneknya. Iya, katanya dideketin sama kesurupan nenek. Kata aku teh, masa sih gitu. Tapi kita percaya nggak percaya, tapi terjadi gitu. Apa mungkin neneknya pengen nikah lagi? Mungkin saja. Untuk orang-orang yang mempercayainya, biasanya kalau di rumah-rumah gitu ada yang namanya nyelamatin dulu sebelum acara pernikahan. Selamatan gitu kan. Oh selamatan. Selamatan kan. Pikiran saya tadi nyelamatin apa ya? Selamat ya gitu. Enggak, bukan fikir kan gitu. Tapi selamatan, biasanya di acara rumah itu ada selamatan yang akan menjadi tolak ukur katanya. Lancar atau tidaknya terselenggaranya acara. Tapi menurut aku itu bukan tolak ukur, tetapi permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu diberikan kelancaran dalam setiap acara. Begitu pengalamannya. Serem ya, ada nggak yang serem-serem gitu? Sebenarnya ada sih. Ada ya. Ini boleh nih Kak ya. Saya izin ya. Nih ada juga cerita saya. Ini salah satu venue. Saya kan nggak sebutkan ya venue-nya gimana ya teman-teman ya.
Jadi mungkin memang pengalaman-pengalaman ini suka ada beberapa yang kita rasakan ya sama MC. Nah ini kebetulan waktu itu weddingnya ini wedding sore ke malam Kak Bas. Dan areanya ini outdoor dengan venue-nya itu ada kolam renangnya. Oh, di film. Nah pas acara taruh itu kan resepsi ya Kak Basit ya, dengan mingle semua segala macam. Hype-nya udah seru banget. Tiba-tiba ada satu orang tuh dari keluarga nih. Iya namanya dia cari anaknya kemana-mana. Anaknya ini umur masih kecil lah, mungkin sekitar SD ya. Usia aku 7 tahun. Kak Basit mah 6 tahun. Oh iya. Teman itu. Tuh, itu dikit. Tapi tolong dicarinya mungkin karena dari keluarga, jadi dia main dengan keluarga. Dari WO waktu itu masih bilang jangan publikasikan dulu, nyariin dulu gitu ya. Dicari dulu sama WO kemana-mana dan juga sama keluarga, dicari kemana-mana. Nggak ketemu di venue itu Kak Basit. Terus akhirnya minta bantuan lah sama minta saya untuk menginformasikan tamu undangan apabila melihat ciri-cirinya dikasih tahu nih. Anak ini tolong kasih tahu orang tuanya berada di area ini gitu ya. Itu nggak ketemu juga. Dan waktu itu akhirnya ada yang kayak macam ustadz lah gitu ya dari tamu undangan. Yaudah kita coba cari. Terus akhirnya ketemu Kak Basit. Ketemu sama salah satu temen WO juga. Itu ketemunya dia pojokan. Ya dianya lagi bengong. Saya juga merinding itu waktu itu. Dia katanya nggak dengar apa-apa. Begitu ditanya, ditepok sama tim WO tuh sama teman lain, baru dia sadar anak itu. Oh iya. Baru dia anak itu baru kayak gitu. Terus ditanya tuh, adek kok bisa di sini gitu ya? Adek ajak main. Waduh, siapa nih yang ajak main ya? Deg-degan. Jadilah trending topic. Di situ ya. Punya itu salah satu cerita Ya. Berarti itu bukan klien ya, dari keluarga klien yang dipengaruhi mungkin dari venue gitu ya. Sel banget ya. Kan juga ya. Udah takut merinding. Ada nggak Kak Basit kalau dari sisi pengalaman ini, pengalaman yang bikin Kak Basit nggak pernah lupa gitu ya? Ada banget. Jadi aku tuh nge-MC salah satu pasangan gitu. Aku izin ya Kak, pengantin aku cerita di sini gitu. Jadi pengantin ini dia pengen banget di-MC-in sama aku. Akhirnya dia booking aku buat pernikahannya. Tiap klien itu kan harusnya mempunyai budgetnya masing-masing ya kan Kak. Betul. Nah, di kala itu budget aku kan sudah berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tetapi kliennya tetap memilih aku buat jadi MC dia Kak. Sedangkan saudara-saudaranya budgetnya masih budget yang 2021 atau 2020. Itu karena saking pinginnya nggak pas? Pas aku datang Kak, Masya Allah. Maaf ya Kak, ini aku tidak, sekali lagi mohon maaf ke kliennya, aku tidak mau menjelekkan atau apa. Tapi memang keadaannya hanya untuk acara rumahan yang memang kayaknya budget aku lebih bagus untuk dialihkan ke kayak souvenir dan lain-lain. Aku bukan berarti tidak mau membantu dia. Tetapi karena beliau sudah milih dan aku tuh nggak tahu awalnya ya, kalau nggak datang pas hari kayak, iya Allah, terima kasih banyak loh kok. Aku terharu gitu. Dan pengantinnya ini yatim. Jadi kayak aku makin kayak ini ya. Si tukang nangis ini ya. Jangankan terbawa suasana, akhirnya aku nangis. Aku pas siap-siap itu kayak aku tuh kan orangnya nggak susah masalah ruangan. Datang aja aku pakai motor, nggak minta ruangan ganti. Aku bilang ada toilet gak, mohon maaf, aku mau ganti baju beres. Aku nangis kan di pojokan dulu kayak, iya Allah makasih banyak kok, banyak banget klien yang memang udah memfokuskan diri hanya untuk aku gitu. Bukan untuk yang lain. I mean, aku nggak apa-apa gitu kalau memang budget dia harus dialokasikan ke yang tadi aku bilang souvenir. Aku juga baru tahu gitu di hari H itu. Tapi yang bikin aku terharu, dia seneng banget. Masya Allah, itu ya Kak. Dia seneng banget Kak, makasih ya udah mau jadi MC aku, jauh-jauh ke tempat aku gitu kan, dan lain-lain. Sorry nih, emang tempatnya jauh Kak Basit? Agak jauh dari rumah aku, lumayan 40 menitan. Aku nangis tau kayak, ya Allah, aku gak bakal lupain klien ini.
Cuman memang klien ini sekarang kayaknya udah pindah dari Bogor, tetapi suatu hari aku kasih hadiah buat dia, Kak. Jadi budget yang memang udah dia keluarkan untuk aku di momen itu, aku coba belikan hadiah buat dia. Sisanya buat transport aku. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah milih aku. Dan semua klien terima kasih banyak sudah pilih aku. Luar biasa sih itu pengalamannya Kak, walaupun ibaratnya tidak terbayang gitu loh Kak Basit. Maksudnya kan kalau misalkan kita datang ke tempat dia, ternyata dia memilih Kak Basit. Betul. Di keadaannya itu ternyata budgetnya sebenarnya bisa untuk yang lain gitu ya. Betul, Kak. Customer trust itu adalah hal yang sangat mahal. Jadi itu hal yang memang saat ini aku sangat jaga. Dari mulai kedatangan acara aku harus lebih awal, terus bagaimana caranya vendor, klien juga memahami bahwa MC-nya sudah cukup paham dengan rangkaian acara. Ataupun misalkan kita belum paham, kita jangan so tahu, kita harus tanya gitu. Tadi kan kita ngomongin ada sedikit venue nih ya. Tempat ya. Tempat. Kak Basit paling jauh, jangan bicara paling dekat tuh ya. Kalau paling dekat mah paling jauh MC wedding itu pernah di mana Kak? Wow. Sebenarnya alhamdulillah Kak, kalau paling jauh mungkin ada dua yang paling jauh gitu. Untuk saat ini ya, mudah-mudahan tahu nggak? Aku tuh sudah ngelis tahu kota-kota yang aku pengen banget dikunjungi untuk Asia. List ya. Itu bukan hanya saja venue. Mudah-mudahan ada klien yang tertarik hire aku buat ke kota mereka ya. Aku paling jauh ke Bali, Kak. Wih, luar biasa Kak Basit. Nah itu pernikahan. Boleh tahu nggak itu pernikahannya? Pernikahannya salah satu klien aku, jadi mereka itu lamaran sama aku dulu. Jadi dulu bilingual di Sentul lamarannya. Tiba-tiba di 2024 awal itu mereka hire aku untuk ikut acara mereka untuk akad dan resepsi di salah satu kalau nggak salah resort bintang 7 ya, apa bintang 6 gitu nggak tahu ya. Harusnya bukan sakit kepala Bukan ya. Itu ya. Di Bali waktu itu. Luar biasa Bali. Nama venue-nya boleh disebut kali ya di sini ya. Dulu di Six Sense Uluwatu Bali. Ini bilingual berarti pengantinnya dari luar negeri. Betul, CPP-nya dari Belanda. Dia dari Belanda. Luar biasa. Nah ini buat teman-teman juga sih Kak Basit juga bilingual MC juga. Makasih loh dipromoin. Nah ngomongin tentang bilingual pasti ada kesulitan-kesulitan nih kan itu kalau misalkan dengan tim kalau misalkan kita ngomong domestik nih ya kan laki-laki perempuannya ya maksudnya orang Indonesia jadi kita kendala ataupun itunya bisa dibicarakan dengan bahasa kita. Tapi kalau misalkan dengan beda negara bukan hanya beda bahasa kan ya, tapi juga ada perbedaan kebudayaan. Betul. Ada nggak sih pengalaman susahnya gitu meng-create kalau wedding bilingual? Daya bahasa menjadi gap yang sangat besar antara Indonesia dan mungkin negara yang lainnya kayak Belanda tadi. Aku juga pernah MC orang Australia, orang luar lainnya gitu ya. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah memahami melalui mendengarkan. WO kan pasti sudah menjadi jembatan yang sangat besar untuk MC dan juga klien. Nah setelah itu baru nanti MC komunikasi dengan tim WO. Tetapi ketika mungkin ada technical meeting atau hal yang ditanyakan langsung sama klien kepada MC. Nah MC harus bisa memahami dan mendengarkan. Kalau tidak paham ya tanya gitu. Jangan sampai so tahu gitu. Balik lagi tadi. Jadi aku biasanya menanyakan, Kak mohon izin nanti konsep pernikahan yang mau diusung ini apakah mau ngambil national wedding di Indonesia? Nasional itu kan bisa adat dan lain-lain ya, atau international wedding dari negara yang memang calon suami atau istrinya dari luar. Tapi mereka biasanya lebih maksudnya mengikuti gitu ya. Biasanya banyak yang mengikuti, mereka juga komunikatif kok. Mereka pasti akan menyampaikan. Kalau ada yang mereka nggak paham, mereka tanya. Misalkan kemarin aku nge-MC nih di Sentul, dia pengen mengusung adat Sunda gitu. Jadi mereka tanya nih adat Sunda biasanya apa aja, ini tuh apa, ngapain aja gitu. Dan kita harus bisa ngejelasinnya. Oh luar biasa. Oh ya saya ngeliat itu tuh di Instagramnya Kak Basit. Jangan dong, viewer satu ini nambah. Bagaimana membawakan adat Sunda tapi dengan menggunakan bahasa Inggris solid ya Kak Basit ya. Oke kita lanjut lagi Kak Basit.
Ya, kalau tadi dengan teman-teman klien dengan venue, nah sekarang saya tuh pengen nanti kita akan ngobrol lagi dengan venue ya, mungkin nanti yang ada sesuatu lagi. Tapi ini saya mau menanyakan terkait dengan vendor. Nah, jadi kan ada vendor itu kan ada dekorasi, Betul. catering, dan Sama terus ada fotografer, sekarang ada WCC, terus ada sekarang itu lagi zaman adalah asisten bride yang di hire tersendiri dari luar WO. Nah, kalau Kak Basit ada nggak cerita dengan vendor yang kurang menyenangkan gitu Kak Basit? Iya, aku jadi pengen nangis lagi. Ini berkaitan dengan klien lagi. Emang si nangis lu ya. Tolong dikasih efek gitu ya. Ini kayaknya ceritanya banyak juga nih ya teman-teman. Iya. Jadi begini Kak. Jadi waktu itu aku di hire sama vendor ini untuk menjadi MC di salah satu venue. Anggap aja venue besar gitu di Bogor. Di H-7 aku biasa minta kelunasan Kak. Tidak dibahas-bahas. Kayak wah ini ganti MC nih gitu. Aku udah kayak ini gak ada nih, gak bisa nih kayak gini nih, jangan sampai ganti MC. Akhirnya aku penasaran karena sudah H-1 belum melakukan pelunasan. Ya ada belum pada payment gitu. Ada chat juga nggak yang terkait dengan acara itu atau nggak ada? Jadi technical meetingnya juga ngundang aku H-2 jam waktu itu. Aku nggak bisa datang karena aku kalau misalkan sudah ada jadwal dengan vendor lain ya aku mengutamakan yang memang booking aku terlebih dahulu gitu. Masih komunikasi dengan vendor tersebut aku. Yang bingungnya adalah memang janji terus yang diberikan. Karena aku khawatir. Khawatirnya bukan tidak dibayarnya. Khawatirnya adalah aku datang ada MC lain. Nah itu dia. Iya kan. Tiba-tiba Basit Bori datang. Gak ada di situ. Duet tuh. Tapi akhirnya inilah pentingnya untuk para MC untuk menjaga silaturahmi ya. Jadi kita banyak vendor yang kita kenal. Akhirnya aku tahu nih vendor fotografer yang memang bertugas di tempat itu untuk besoknya. Apa jadi H-1. Aku telepon tuh. Teng 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 gitu. Hai Kak, iya suaranya gitu. Iya, neng 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 gitu. Hai Kak gitu. Iya, Kak besok foto di sini ya. Iya. Kakak di hire klien atau vendor? Aku bilang, oh klien. Nama kliennya siapa? Kak bla bla bla. MC-nya tetap aku kan. Aku make sure itu. MC-nya tetap aku ya Kak. Iya kok pas technical meeting guys. Iya aku tuh takut MC-nya ganti. Soalnya ini PO-nya susah dibingungin. Aku bilang udah gitu. Paymentnya belum. Aku bilang. Kalaupun misalkan memang gak jadi juga gak apa-apa. Aku bilang. Daripada aku datang ada MC lain. Oh enggak apa gitu bla bla bla. Pokoknya MC-nya aku gitu pas technical meeting. Kalau gitu aku boleh minta nomor kliennya enggak? Aku gituin. Ini masih sore. Tiba-tiba aku nggak tahu ya hati aku teh ya karena takut gak ada MC atau ada MC lain. Udah ada feeling Enak gak enak nih. Aku nggak telepon kliennya dulu. Yang aku telepon venue-nya dulu. Teng 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 gitu. Tadi ting sekarang teng teng gitu. Wah halo. Iya kenapa? Pak udah loading belum ya? Aku bilang gitu. Acara besok jadi nggak? Terus kata mereka jadi. Oh jadi aku bilang. ada enggak tuh? MC-nya aku akhir kerang gitu ya. Artinya oh iya mas. Iya setahu aku MC-nya mas. Hati aku langsung tergerak. Kalau nggak salah aku mahriban dulu. Aku sholat mahrib dulu. Halo kak selamat malam. Perkenalkan saya Basit bla 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 bla. Punten kak saya kakak buat besok jadi ya kak. Kakak yang aku jadi MC kakak bla 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 bla. Kakak ada MC adat atau apa pura-pura atau ada MC lain gak dari luar? Tetap aku MC lain gak dari luar, ngerinya ada MC lain. Tetap aku tuh orangnya pasti akan cross check. Oh enggak kak, MC-nya tetap kakak ya kak. Sampai jumpa besok. Udah tuh hubungin lagi venue aku. Karena aku tahu aturan di venue tersebut kan dekon gak lama ya. Iya. Maaf udah loading. Belum. Oh belum. Aduh aku langsung pusing itu. Ini kemana orang kok belum loading. Masih ada perasaan gak enak ya Kak Basit? Iya gak tahu ya. Aku tuh perasaan aku feeling. Aduh gimana nih gitu. Terus akhirnya si owner WO tersebut balas ke aku. Ya Bas tenang ya jam 9 ya. Nah si kliennya juga ngechat aku. Kak bagaimana sudah ada payment belum? Belum kak gimana ya. Aku bilang gitu. Soalnya biasanya memang vendor lain sudah melunasi gitu sebelum hari H. Terus kliennya baik banget. Dia ngechat gini ke aku. Oh gitu kak ya udah. Kalau misalkan memang belum dilunasin atau belum bayar buat besok. Nanti besok aku yang bayar ya. Oh gitu. Langsung. Ya kan nih klien baik banget. Saking kliennya aku feeling dia baik banget. Aku nungguin
si loading itu. Gak tahu kenapa. Kak Basit ke venue-nya? Enggak, nungguin di rumah ya kayak ada loading gak gitu. Pokoknya komunikasi sama orang venue. Gak ada juga sampai jam 11-an. Aku stres dong. Astagfirullahaladzim, ini acaranya buat besok. Ini dekor belum ada. Sedangkan dekornya yang diceritakan ke aku dari owner WO-nya tersebut mewah, warna hijau dan lain-lain. Aduh, kata aku, ini kok belum. Aduh, ini susah nih gitu. Deg-degan banget aku. Akhirnya aku langsung call salah satu vendor dekor aku yang memang udah aku anggap sebagai bapak sendiri. Assalamualaikum Pak, Bapak di mana? Aku bilang, Pak, bantu aku. Kenapa ini klien aku kayaknya dekornya belum loading. Aku ngeri nggak ada dekor. Bapak sekarang dekor di mana? Oh, saya di Jakarta, Pak. Saya nggak bisa. Aku langsung tarik kapas panjang banget. Emang kenapa? Aku ceritain Pak ini klien aku dekornya belum ada, bla 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 bla. Kebetulan si dekor yang aku telepon ini, si bapak ini tergabung dengan asosiasi dekor. Dicariin lah, dibantu. Dan kebetulan ketua asosiasi dekornya ini di Bogor. Dibantu lah. Terus aku dikasih nomornya. Nah, udah aku simpen dulu. Lalu catering, ya kan. Sini ada Naomi Catering kan. Nah, ini yang udah bantu aku. Thank you, love you, gitu kan. Aku telepon jam 11:30. Bas Luffy, aku bilang. Kenapa Bas? Bisa bantu aku gak? Kayak bilang ya, kenapa? Klien aku cateringnya belum loading. Jam segini aku takut gak ada catering. Aku bilang gitu. Sedangkan acaranya besok. Demi apa lo? Tahu kan, Bas Luffy kan orangnya begitu ya, asik ya. Demi apa? Iya, kliennya di mana sekarang? Di gedung itu. Aku bilang, oh di gedung itu. Oh ya udah kalau gitu, katanya gitu. Akhirnya mau disamperin. Tapi sebelum disamperin aku ngomong dulu sama kliennya. Kak, maaf banget. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, izin aku kirimkan vendor pengganti. Khawatirnya vendor kakak nggak datang. Aku bilang itu. Maksudnya gimana Kak? Dia paling langsung mungkin panik ya dia. Hampir 200 juta itu. Akhirnya kebantu gitu. Terlaksana. Yang bikin nangis apa? Cek, aku gak bisa tidur. Orang yang nikah aku gak bisa tidur. Aku tidur jam 3, bangun jam 5, subuhan dan lain-lain. Acara kan mulainya pesta ini jam 10. Jam 9 itu harus sudah ready. Aku jam 8 kurang itu udah nyampe. Ketemu pengantin ceweknya nangis. Yang aku bikin sedih adalah cowok kalau udah nangis sakitnya pasti banget kan gitu ya. Iya, kekhawatiran. Pengantin cowok yang nangis Kak, berlinang air mata sampai pegang tangan aku. Kak, makasih banget Kak, makasih banget atas bantuannya Kak, makasih banget. Mamanya nyamperin aku, meluk aku. Kamu malaikat saya ya hari ini. Kamu malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk saya. Kayak Itu vendor yang sebelumnya yang di hire sama dia itu sama sekali nggak ada chat lah, atau mungkin chat aja nggak ada, dalang nggak mungkin ya. Dan beserta dengan vendor-vendor yang lainnya gitu, itu juga sama sekali nggak ada komunikasi. aku tidak tahu ya, yang aku tahu kan WO-nya dekor dan catering aja gitu dari mereka gitu. Dan pokoknya di hari H itu aku lihat kayak orang-orang baru semua, karena foto video kan di-hire sama klien langsung kan. Seberapa sedihnya aku pun, kan memang kliennya bayar lagi dong, jadi bayar lagi dong. Double. Tapi di satu invoice bersama dengan Naomi, karena kan Naomi yang datang ke sana, aku bilang kan Bapak handle aja. Oh, nagihnya pun hati aku hancur, ngerti kan? Iya. Yang bikin hancur adalah bukan hanya sekedar vendor yang hilang. Tamu-tamu orang tuanya adalah tamu-tamu orang-orang penting. Makanya mungkin Kak Basit sama ibunya tuh benar-benar dibilang malaikat. Aku gak mau sih sebenarnya dibilang malaikat, tapi emang ini mungkin jalan Tuhan, jalan Allah untuk bisa membantu mereka melalui aku. Nah, kalau untuk lovebird sendiri nih ya, jadi jangan sampai salah pilih vendor, walaupun terkadang ada juga plastik-plastik nih untuk digital. Oh gitu ya, Kak Basit ya. Tapi at least kita bisa cari tahu dengan melihat track recordnya dari masing-masing vendor udah kemana aja, dan juga mungkin cari tahu ke beberapa vendor biar tuh kejadian ini nggak terulang lagi. Itu juga merugikan kita ya sebagai vendor juga. Jadi trustnya itu berkurang, kemana aja berkurang gitu ya, Kak Basit ya. Dari situ katanya kalau tidak salah dari vendor-vendor WO lain pun katanya akhirnya banyak klien yang langsung menghubungi satu vendor, nggak all in package atau nggak pakai jasa planner dan lain-lain. Sebenarnya bukan seperti itu para lovebirds. Kalau aku boleh cerita, teman-teman itu penting punya planner kalau misalkan memang teman-teman belum tahu arahnya mau kemana dan membutuhkan rekomendasi vendor-vendor terbaik dan terpercaya.
Teman-teman juga bukannya tidak boleh untuk mengambil all in package, boleh, tetapi silahkan di memang all in package yang terpercaya gitu. Tanya boleh kok, tanya juga ke teman-teman, rekan, atau mungkin mantan kliennya atau mungkin yang sempat menggunakan jasanya. Ditanya aja nggak apa-apa menurut Ya. aku. Itu penting juga gitu. Apa ya, bawel sedikit ya, nggak apa-apa ya. Yang penting bawelnya jangan kelewatan deh. Cerita ini pasti ada iya. cerita nih. Nah, tadi kan kalau ngobrol-ngobrol masalah nggak enaknya itu ada beberapa vendor gitu. Kalau saya sendiri belum sampai sebesar itu sebenarnya Kak Basit. Kalau untuk ketidaksebenarnya paling hanya 1 atau 2 vendor yang tidak hadir di hari H. Tapi kalau yang Kak Basit alamin, pusing 7 keliling itu wah. Malah jadi planner ya aku ya, mencari vendor. Tapi itu adalah salah satu ikatan juga yang menjadikan aku, memperkuat aku dengan silaturahmi dengan banyak vendor lain dan juga klien. Ya, alhamdulillah. Kak, saya pernah baca nih ya nih di utas salah satu dari ke klien nih ya. Dia tuh bilang MC saya yang saya hire di pernikahan saya itu menyebutkan branding, maksudnya menyebutkan nama-nama vendor yang yang ada di acara itu ini ya. Tapi sering. Oh, dagang. Iya, Dagang. terus dia bilang Lips ya. memang dia mungkin memang di hire sama vendor-vendor tersebut, tapi kurang elegan aja kata dia itu. Nah, kalau menurut dari Kak Basit sebagai MC nih kita nih kayaknya bagus gimana tuh Kak? Kalau aku balik lagi ini point of view sebagai MC dari Basit Buhori ya. Sebagai MC mungkin setiap orang mempunyai point of view-nya sendiri. Aku sendiri kalau dalam rangkaian acara, jujur aku bukan tipe yang sebutin vendor-vendor Kak. Di opening resepsi ya, masih bersama saya Basit Buhori, tentunya bersama dengan rekan-rekan dari Nanana Organizer. Udah cukup, itu saja. Kak, misalkan ada request nih, Kak pengen dong vendor-vendornya disebut. Setelah itu kan ada nyanyi ya. Untuk ramah tamah 2 lagu pertama, biasanya 2 lagu pertama, baru nanti kita sebutin 1 kali, udah lebihnya nggak ada, disebut lagi pada saat closing kalau aku, karena mereka semua dibayar oleh klien untuk mensukseskan acara klien. Boleh Kak adlibs? Boleh sebenarnya, cuman masalahnya ini tidak semua klien suka ya, kayak tadi kakak. Dulu aku sempat kena komplain Kak. Oh ya? Sama salah satu vendor catering, tapi bukan vendor catering yang biasa kita bareng. Jadi si vendor cateringnya memang belum aku sebut, baru 1 kali aku sebut. Misalkan contoh, Bapak Ibu selamat menikmati gitu hidangan spesial yang disiapkan oleh kedua pengantin melalui Gali Catering, misal Cak Victor. Udah cukup itu saja, bla 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 bla. Udah, aku nggak sebut lagi, udah gitu. Terus akhirnya ada tim dari catering tersebut datang ke aku. Ini kok MC-nya nggak sebut-sebutin catering lagi gitu, katanya gitu. Gimana sih biar disebutin, harus dibayar apa gimana? Gitu kayak. Gitu ya. Julin ya, kata aku teh apa sih deh gitu. Tenang, sabar gitu. Karena kembali ke poinnya bahwa kita semua hadir di sana itu di hire sama si pengantin. Otomatis iya, ya kan? Aku aja nggak mungkin sebutin saya Basit Buhori tengah-tengah acara, Basit Buhori. Buat apa gitu? Tetapi memang kita harus mempunyai aturan itu sendiri, gitu. Atau mengerti, bukan mempunyai, atau mengerti aturan-aturan itu sendiri. Kecuali kakak nge-MC-in aku sebagai selebgram. Kakak mau sebutin 20 kali kayak terserah. Tapi kan jadi aneh. Aku bakalan malah, aku juga bakalan komplain gitu. Yes. Berarti lebih kayak itu ya. Kalau dari etikanya memang tidak baik kalau tuh terlalu sering. Betul Ya kan Mas ya. Minimal mah mungkin di opening dan di closing. Betul. Kali pasti ya. Kan memang nggak jarang juga pengantin yang udah sih apaan sih nyebutin itu terus. Paling nyebutin list foto aja. Ini udah mau akhir-akhir nih Kak Basit dari Kak Basit ada gak nih ya sebagai seorang MC yang membawakan suatu acara nih yang harus dilakukan oleh klien Kak Basit ya sebelum hari dalam menentukan konsep acara tuh Kak Basit. Jadi dari klien ini pengennya konsep acara seperti apa, baiknya itu diomongkan sebelum technical meeting atau pas di technical meeting.
Balik lagi, kita menyenggol lagi ke semua lovebirds bahwasanya inilah pentingnya teman-teman menggunakan wedding organizer karena rata-rata tim wedding organizer ataupun planner mereka akan mengkomunikasikan dengan teman-teman dari clients sebelum technical meeting berkenaan dengan konsep acara. Namanya technical meeting adalah meeting secara teknis, berarti otomatis tinggal eksekusi di lapangan dan juga mungkin perubahan sedikit. Ya jadi perubahan tidak dominan gitu. Makanya biasanya konsep acara sudah ada, rundown sudah rapi. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh klien. Apa saja yang mau dilakukan di dalam rangkaian acara silakan bicarakan dengan WO ataupun misalkan mau didiskusikan sama MC itu boleh. Silakan komunikasikan dengan MC. Gak apa-apa, MC pasti akan lebih terbuka juga untuk menjawab itu semua. Aku juga pernah kok dikasih sama vendor WO-nya, "Kak, ini nomor MC-nya ya." Sekarang itu karena ada trust issue yang tadi ya, biasanya banyaknya kalau WO yang udah nge-hire MC untuk klien A, MC-nya diminta untuk komunikasi dengan si kliennya bahwa sudah di booking dan lain-lain. Nah biasanya ada klien-klien tertentu yang nanya, "Kak, aku nanya deh kalau acara ini bagusnya gimana?" "Oh baik Kak, izin aku jawab ya." Kembali sebagai MC karena ada WO, MC harus menyarankan kepada klien, "Kakak izin kakak sudah komunikasi dengan WO atau kakak perlu dikomunikasikan dengan WO atau enggak?" Ataupun bukan pertanyaan perlu komunikasikan dengan WO atau enggak ya, kakak mau komunikasikan dengan WO apa izin saya saja yang menyampaikan, begitu. Enaknya memang kita taunya semuanya dari WO. Iya, betul. Kenapa? Supaya tidak ada miskomunikasi. Jangan sampai kliennya udah ngomong ke kita, "Kak, nanti ada surprise ya ulang tahun nenek aku ya." Tapi ke WO-nya nggak ngomong gitu. Harusnya memang dari WO dulu baru ke MC supaya komunikasinya searah. Belum ada WO ya. Jadi pasti kalau klien kan milihnya sendiri nih. Benar banyak. Ya, milihnya sendiri gitu ya. Nah sekarang kan sudah ada WO nih. Nah sekarang saya mau tanya nih perbandingan dari Kak Basit sendiri kalau yang milih langsung klien sama WO banyak yang mana? Oke, kita lihat di rekapan saya di 2025. Nih. Oh, enggak belum Ada bercanda. muncul ya nanti ya. Di 2025 ini mostly banyaknya dari vendor, Kak. Baik dari WO atau vendor dekorasi atau vendor yang mempunyai penjualan di all in package. Tetapi banyak juga klien yang langsung hire aku langsung. Gitu. Enak mana sih Kak Basit? Hmm? Langsung dari klien apa dari WO? Dua-duanya enak. Kalau dari WO, enaknya adalah kita terima beres. Jadi tinggal datang technical meeting, semua rangkaian acara sudah dikomunikasikan dengan tim WO yang tadi saya sudah sampaikan Kak bahwa memang pakai WO ini adalah hal yang paling nyaman buat klien yang memang perlu pengarahan dengan komunikasi yang satu arah, yang sejalur maksudnya, udah satu tempat yang sama. Kalau misalkan klien yang langsung hubungi saya atau hubungin aku nih Kak, mereka kadang-kadang nanya juga ke aku alurnya acara. Boleh nggak klien? Boleh. Jadi sebenarnya klien itu diberikan keleluasaan Kak. Jadi mereka kalau mau beli all in package ke salah satu vendor, WO dan lainnya itu boleh juga. Atau mau langsung hire vendornya satu-satu juga boleh. Tetapi pastikan ketika kamu memilih untuk nge-hire vendor tersebut satu persatu, pastikan kamu memahami terlebih dahulu rangkaian acaranya. Maksudnya rangkaian acara itu bukan rundown aja. Kebutuhan-kebutuhan kamu dalam seluruh persiapan pernikahan sampai dengan hari H. Jangan sampai booking satu-satu tetapi nanti di hari H ada yang belum ke booking. Tidak satu pintu ya. Betul. Kan suka lupa mungkin Kak. Betul. Sempat ada pengalaman. Gimana tuh Kak? Ternyata si kliennya ini lupa beli apa coba? Apa tuh? Souvenir. Oh sobat. Jadi di hari H gak ada souvenir. Si kliennya sama kayak iya aku gak ada souvenir lagi gitu. Akhirnya apa coba, untung acara weddingan kan di Bogor itu banyak pasar ya, tapi kan hari Minggu tutup ya kebanyakan. Nah keluarganya langsung ke pasar nyari souvenir pagi-pagi. Kenapa coba dia ingat souvenir? Aku datang kan pagi-pagi, dia akan jam 8, mulai itu 7.20 atau 7.30. MC aku biasanya sudah hadir di jam 6. Aku bilang, "Halo, ini meja tamu bla 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 bla," gitu. Nggak pakai WO, ya namanya rumahan ya. Terus aku bilang, "Oh ya ini meja tamu bla bla bla." Aku biasanya kan blocking ya untuk serah terima di mana dengan fotografer. Terus aku di situ nggak tahu kenapa pengen nyapa si pagar ayu yang sudah siap di meja tamu. Waktu aku pagi-pagi pagar ayunya udah siap nih. Ada aku teh. Kayaknya feelingnya Kak Basit ini selalu ini ya on the track gitu dia, maksudnya
Ada aja gitu ya, hits aja gitu ya. Hey pagi, cakep-cakep banget, aku gituin. Iya, kamu udah tahu tugas kamu sebagai apa di sini? Oh iya, pegawai dari mana? Buku tamunya udah ada, kata aku. Oh sudah ada kak. Oh ini, ayo siap siap siap. Nanti souvenirnya siapa yang ngasih? Souvenir apa ya kak? Gitu. Iya, apa bingung souvenir itu apa? Namanya juga pagar ayu di rumahan kan biasanya anak-anak kecil ya 16 tahun 14 tahun udah diminta jadi pagar ayu. Aku ya namanya mandiri ya. Masuk ke ruang make up. Kak izin, kakak beli souvenir nggak ya gitu. Soalnya dari meja tamu belum ada souvenir. Kak Tuhan aku belum. Gimana dong? Wah itu seru mas seisi rumah nyari souvenir. Rencananya nggak pengen ganggu apa namanya pengantin, tapi dengan pertanyaan kayak gitu tuh ya seru banget dia dia gimana Lagi daripada aku tanya ke keluarganya aja ditanya bapak ini yang mana, oh nggak tahu ya ini, oh ini ya, daripada bingung ya karena nggak pakai WO. Balik lagi enaknya pakai WO memang terorganisir, jadi ngasih tahu nih kebutuhannya apa saja sih kalau pernikahan. Nah makanya untuk klien boleh saja booking satu-satu per vendor untuk menghindari yang mungkin kecemasan para klien takutkan ya saat ini karena banyak penipuan dan lain-lain. Tidak semua itu oknum saja. Banyak sekali vendor-vendor yang sangat kredibel, bagus, dapat dipercaya, terus trusted ya. Jadi jangan khawatir. Intinya kamu harus memahami secara detail apa saja kebutuhan-kebutuhan kamu untuk pernikahan kamu itu sendiri. Yes. Nah itu dia kalau misalkan nggak pakai WO terkadang suka kelupaan gitu ya Kak Basil ya. Perintilan yang dianggapnya tidak penting tapi ternyata malah wah cuma lupa gitu. Ya ampun. Kak Basil, kalau dari klien langsung itu kan kadang suka ada apa ya? Permintaan atau sesuatu mungkin ada nggak nih Kak Basil yang permintaan ataupun klien yang langsung hire Kak Basil tapi cerita unik lah di situ nih, ada nggak nih? Hei, kalian orang Bogor. Jadi begini, Kak, maaf banget. Ini aku yakin bukan aku saja yang mengalami, pasti kakak. Kadang-kadang klien tuh nge-hire kita. Tok Kak izin, weddingnya bla 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 bla. Aku pernah dalam suatu momen, aku sudah dapat nama-nama bla 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 bla. Ternyata nikah siri. Ibu-ibu mohon maaf. Aku ini secara profesional aku cerita berkaitan dengan ini. Tapi mudah-mudahan tidak dialami oleh ibu-ibu di rumah. Amin. Ini mah pure pekerjaan ya. Pure pekerjaan ya. Maaf banget untuk bapak-bapak juga. Ini mohon maaf banget, saya bukan membocorkan. Tetapi memang ini hanya sekedar pengalaman saja. Ini secara profesional aku bekerja Kak. Jadi aku datang plak. Ternyata itu nikah siri gitu. Istri yang mungkin kesekian. Gua kira jangan kesekian lah, banyak banget ya. Banyak banget. Tapi itulah dia dalam dunia pekerjaan ya, kita selalu ada aja cerita-cerita yang memang oh ini ternyata begini, oh ini ternyata begitu. Nah itu Kak Basit waktu tahu itu tuh nikah siri itu pas di hari H-nya. Di hari H. Di hari H. Terus ada yang harus tidak boleh dilakukan nggak gitu Kak? Ada dong, seperti posting Instagram, bikin konten. Itu ya. Nah karena saya sendiri juga pernah punya pengalaman sih Sama oleh di mana tuh skill dong di suatu tempat lah ya. Pokoknya kita tuh profesionalisme aja ya. Betul ya. Buat ibu mohon maaf kita mau menjalankan pekerjaan saja ya. Kalau nggak gitu dapurnya nggak ngumpul ya Kak Basil. Tapi mudah-mudahan saja pernikahan siri yang pernah aku MC-kan itu juga sudah mendapatkan ridho dari istri pertamanya. Karena pernikahan siri itu ternyata Kak bukan pernikahan yang untuk istri kedua saja kok. Istri pertama juga nikah siri kalau misalkan memang tidak didaftarkan secara secara peraturan perkawinan, betul legalitas hukumnya. Sebenarnya nikah siri itu bukan untuk istri kedua aja. Istri pertama aja kalau dia tidak didaftarkan ke KUA kan belum legal, namanya nikah siri, baru diakui secara agama saja. Tapi mohon maaf nih kalau ahli agama kalau saya salah ya, tapi sepengalaman atau sepengetahuan saya seperti itu. Kayaknya banyak banget nih cerita-cerita kalau dari pengalaman Kak Basit. Ada lagi kan nih Kak Basit yang bisa kita sharing nih kalau untuk pengalaman dari Kak Basit?
yang biar teman-teman tuh atau calon pengantin tuh lebih aware aja gitu sih. Oke, mungkin dari sisi MC ya, MC itu berkaitan dengan rangkaian acara. Jadi untuk pengantin jangan malu untuk bertanya kepada siapapun yang mengatur pernikahan kalian. Baik MC-nya itu sendiri ataupun mungkin vendor WO. Kenapa demikian? Karena yang punya acara itu kalian. Klien itu sendiri. Mau di-create bagaimanapun itu tergantung dari kemauan kamu. Misalkan dalam pernikahan mau model kan banyak ya kayak serah terimanya mau bagaimana, mau berdiri atau sambil duduk. Misalkan pengantin wanitanya mau disandingkannya sebelum akad apa sesudah akad. Terus mau ada hal gimmick apa lagi, misalkan mau pakai musik dong pada saat calon pengantin wanitanya masuk, atau mau pakai apa, momen apa, itu sampaikan saja. Karena ini yang akan nanti menciptakan memori untuk kamu ke depannya dalam rangkaian acara pernikahan kamu. Termasuk dalam rangkaian resepsi pernikahan. Yang tadi kita sudah bahas bahwa tidak semua rangkaian pesta pernikahan kita perlu joget-joget. Jadi memang ada sesuatu yang memang kita harus sesuaikan dengan kemauan dari klien. Jangan sampai, oh Basit Bukhori dulunya tukang tiktokan pasti joget-joget seru-seru. Enggak juga gitu. Enggak semua MC yang sering joget-joget itu harus ada joget-joget dalam acara setiap klien. Jadi memang disesuaikan. Mau acaranya formal, sedikit formal juga sebenarnya oke-oke aja. Cuma nanti dalam komunikasi atau pembicaraan antara klien dan MC ataupun klien dengan WO itu kan nanti akan membahas bagaimana sih rangkaian acara itu. Nah nanti WO juga biasanya akan memberikan masukan-masukan kepada klien sesuai dengan harapan dari klien itu sendiri. Yes, betul banget ya Kak Basit. Jadi lebih ke pokoknya kita itu di sini sebagai orang yang wedding dream dari pengantin itu apa kita upayakan gitu ya. Betul saya. Nggak mungkin juga wedding dreamnya pengen apa gitu ya. Oh pengen ada debus tetapi pengen di ruang ber-AC. Nggak mungkin itu. Iya kan pasti dilarang sama yang punya venue. Betul, hal-hal yang rasional saja. Misalkan yang sekarang di sosial media, contoh ya mohon maaf ini mungkin agak sedikit panjang. Di sosial media juga kita lihat ada pernikahan yang mungkin pakai kostumnya misalkan anime gitu. Oh iya, ya kan pernah lihat. Nah itu pasti mereka juga sudah mengkomunikasikan dengan vendor dan juga dengan MC-nya. Iya betul Kak Basit. Ya kebayang kalau kita nge-MC di acara tersebut ya, kita bakalan cosplay jadi siapa ya? Apakah jadi Naruto? Oh iya Kak. Kalau saya kayaknya jadi pohon deh Kak. Jadi pohon aja diem dong. Aja ya tapi dibayar. Oke teman-teman, itu tadi cerita-cerita dari Kak Basit dan juga ada beberapa tips and trik dari Kak Basit ya. Mudah-mudahan itu semua dapat diterima dengan baik sama teman-teman lovebirds ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya itu Kak Basit ya. Oke nih, ini mungkin jelas nih Kak Basit ada closing statement dari Kak Basit. Boleh dong untuk lovebirds ataupun teman-teman semua yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahannya, ingatlah bahwa memilih MC ataupun vendor-vendor lainnya bukan hanya saja tentang harga dan popularitasnya, tetapi pilihlah vendor yang mampu memberikan kenyamanan dan kepercayaan untuk dirimu sendiri karena ini untuk acara kamu. Memilih vendor yang bisa memenuhi, menjaga dan juga mendukung acara kamu dengan setulus hati gitu. Aura kasih makan di kuali. Cakep. Terima kasih Kak Basit Bukhori. Terima kasih banyak juga pantunnya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Lovebird dan juga terima kasih juga kepada sponsor-sponsor kita pada hari ini. Terima kasih kepada Naomi Catering, terima kasih kepada Astory, terima kasih kepada Studio, dan juga tidak lupa teman-teman tolong follow dan juga subscribe YouTube-nya yaitu Wedding Podcast Story dan juga follow IG serta TikTok-nya Wedding Podcast .story. Jangan lupa ya. Baik, dengan ini saya Galih Priaji bersama dengan Kak Basit Bukhori. Mohon pamit dan juga undur diri. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedding Podcast.